Bab 236, Kebaikan akan dibalas. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tapi kenapa dia ada di sini? Dan, kenapa dia dipanggil Zhang Xinqi? Dalam ingatanku, dia jelas seorang Gu Master, kenapa mereka bilang dia tidak punya bakat kultivasi dan hanya manusia biasa? Fang Yuan bingung. Bukankah dia Zhang Xinqi dan hanya mirip dalam penampilan? Tapi ini terlalu mirip. Tidak, tunggu sebentar. Fang Yuan mengobrak-abrik pikirannya, dan tiba-tiba, dia mengekstrak informasi yang sangat lama dari kedalaman ingatannya. Zhang Xinqi menjalani kehidupan yang sulit. Ia adalah anak haram yang lahir dari pemimpin klan Zhang saat ia pergi bepergian. Ia tidak memiliki ayah sejak kecil dan harus menanggung penindasan. Setelah ibunya meninggal, hidupnya menjadi lebih sulit. Ia dipaksa oleh anggota klannya untuk mengikuti karavan dan menjadi pedagang. Pada akhirnya, saat ia tiba di kota klan Zhang, pemimpin klan Zhang merasakan garis keturunannya. Pemimpin klan Zhang merasa terkejut sekaligus senang, mengakuinya sebagai putrinya di depan umum. Namun, ia tetap merasa berutang banyak padanya, sehingga ia akan menanggung dan menutupi banyak kesalahannya. Setelah memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan menjadi cerah. Jadi begitulah, aku mengerti sekarang. Menggabungkan situasi di hadapannya dengan petunjuk yang rusak dalam ingatannya, Fang Yuan sampai pada kebenaran. Bertahun-tahun yang lalu, saat pemimpin klan Zhang masih menjadi tuan muda klan Zhang, ia meninggalkan keturunannya di klan Zhang, itu adalah Zhang Xinqi. Klan Zhang dan klan Zhang saling berselisih sejak zaman dahulu. Ketika Zhang Xinqi lahir, ibunya tidak berani mengungkapkan tentang pemimpin klan Zhang karena hal ini. Jadi, Zhang Xinqi lahir sebagai anak haram yang memalukan dan mengambil nama keluarga ibunya. Inilah alasan mengapa dia masih dipanggil sebagai Zhang Xinqi. Setelah ibunya meninggal, dia dipaksa oleh para anggota klan untuk menjadi pedagang. Dan setelah dia tiba di kota klan Zhang, garis keturunannya ditemukan. Ayahnya juga telah menjadi pemimpin klan Zhang, dan dengan status yang begitu tinggi, dia mengakuinya di depan semua orang, benar-benar mengubah nasibnya. Jadi bisa dikatakan, karavan ini adalah perjalanan pertamanya sebagai pedagang. Jantung Fang Yuan mulai berdebar kencang ketika dia menyadari hal ini. Orang harus tahu, Zhang Xinqi ini adalah saham yang benar-benar dijamin akan meningkat, dia adalah pemimpin klan Zhang di masa depan. Tidak ada yang akan percaya jika dikatakan sekarang. Tentu saja, masa depan rentan terhadap perubahan. Bahkan di track asli dalam ingatannya, ada perubahan drastis di dunia, dan bahkan klan Zhang yang kuat sudah hancur pada saat dia menjadi pemimpin klan. Bagi Fang Yuan, menunggu hingga dia menjadi pemimpin klan Zhang adalah investasi yang sangat panjang tanpa hasil apapun. Nilainya tidak terletak pada saat ia menjadi pemimpin klan, tetapi pada saat ia diakui oleh pemimpin klan Zhang dan menjadi salah satu tuan muda klan Zhang. Sebagai tuan muda, ia pasti akan diberi tanggung jawab atas sebagian bisnis. Ini adalah tradisi klan Zhang untuk membina penerus klan. Tepatnya titik inilah yang diinginkan Fang Yuan. Ia membutuhkan cara untuk membuang barang-barang itu, saluran yang stabil, menguntungkan, dan aman. Dalam rencana pentingnya setelah kelahirannya kembali, ini mutlak diperlukan. Di masa depan, ia pasti akan membuka banyak warisan rahasia. Akan ada banyak hal yang tidak ia butuhkan, dan dengan menjualnya ia akan mengungkapkan nilai mereka yang sangat besar. Misalnya, Gu tombak tulang dan Gu tombak tulang spiral di lubang Bai Ningbing saat ini. Fang Yuan dan Bai Ningbing hanya membutuhkan satu dari mereka, paling banyak satu lagi untuk cadangan. Jika mereka tidak menjualnya, Gu ini akan mati di tangan mereka dan mereka bahkan akan membuang banyak susu untuk memberi mereka makan. Sebelumnya, Fang Yuan bermaksud untuk sementara menggunakan Jia Ginseng sebagai saluran untuk membuang barang, maka akan lebih baik jika ia dapat terhubung dengan Jia Fu untuk memelihara saluran ini. Hasilnya, takdir suka mempermainkan orang. Karena menjadi sasaran rahasia warisan biksu anggur bunga, ia tidak punya pilihan selain membunuh Jia Ginseng. Ini adalah hadiah yang telah dikirim surga kepadaku. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam saat tatapannya ke arah Zhang Xinqi yang jauh berubah terang seperti api. Klan Zhang memiliki fondasi yang dalam, setidaknya sebelum badai dahsyat yang melanda perbatasan selatan, ia adalah salah satu penguasa perbatasan selatan. Ketika barang curian dijual kepada mereka, para korban tidak akan berani datang mencari masalah. Namun, karena pengaruh mereka terlalu kuat, Fang Yuan juga khawatir tentang kemungkinan tusukan dari belakang.
Mereka berada di jalur yang benar di permukaan, tetapi inti dari anggota klan Sang semuanya berkulit hitam, ini sebenarnya cukup normal. Namun, Sang Xinchi adalah pengecualian. Ia telah diuji oleh banyak perubahan dan pergolakan dalam sejarah 100 tahunnya. Kebaikan, kelembutan, kebajikan, dan kejujurannya dipuji di mana-mana dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, reputasinya bergema di seluruh perbatasan selatan. Yang terpenting adalah dia tidak memiliki dasar apapun. Berbeda dari tuan muda lainnya, dia akan berjalan sendiri setelah dia tiba di kota klan Sang. Di masa depan, dia akan membuat banyak kesalahan, tetapi itu bukan karena dia tidak cerdas, melainkan karena tuan muda lainnya merencanakan secara rahasia untuk menekan pesaing mereka. Fang Yuan membutuhkannya sebagai saluran, dan dia juga membutuhkan bantuan eksternal, Fang Yuan, jika dia ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Yang terpenting, dia mudah dimanipulasi dan dipengaruhi. Masa mudanya dan sifatnya yang baik adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan Fang Yuan. Hahaha, Bai Ningbing tiba-tiba tertawa dari samping, kamu menyukainya, kan? Apa? Pikiran Fang Yuan terhenti. Jangan berpura-pura, kita berdua laki-laki, aku bisa mengerti hanya dari melihat tatapanmu. Bagaimanapun, gadis kecil ini cukup enak dipandang, tetapi akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkannya. Kecuali aku membantumu dan menemukan kesempatan untuk menculiknya secara diam-diam. Sebagai gantinya, berikan Yang Bu kepadaku terlebih dahulu. Bai Ningbing mencoba merayu Fang Yuan. Namun, kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya mendidih karena marah, kamu laki-laki. Kamu, keadaan menjadi sedikit merepotkan sekarang. Pertama-tama, Fang Yuan perlu mendekati Sang Xinchi, lalu mendapatkan kepercayaannya. Namun, dia tidak punya banyak waktu, dia harus menyelesaikan semuanya sebelum dia mencapai kota klan Sang. Gagasan Bai Ningbing untuk menangkapnya terlalu bodoh dan berisiko, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Fang Yuan sangat jelas alasan mengapa Sang Xinchi dapat ditipu berulang kali, bukan karena dia bodoh, tetapi dia terlalu baik. Dalam kehidupan sebelumnya, ada sosok jalur iblis yang disebut Night Genleman, dia adalah pencuri ulung dan licik seperti rubah. Dia telah menipu Sang Xinchi berkali-kali menggunakan alasan yang sama. Suatu hari, dia tidak tahan lagi dan bertanya, aku selalu mengatakan ini padamu, apakah kamu tidak khawatir aku menipumu? Saat itu, Sang Xinchi telah membalas, kamu bilang kamu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan jika kamu tidak dapat segera meminjam beberapa batu purba, keluargamu akan mati kelaparan. Aku tahu kamu kemungkinan besar menipuku, tetapi setiap kali kamu mengatakan ini, aku tidak tahan untuk berpikir. Bagaimana jika kamu mengatakan kebenaran kali ini? Dan jika aku tidak meminjamkanmu uang, maka beberapa nyawa mungkin akan hilang. Meskipun, itu tidak mungkin terjadi, aku tidak ingin bertaruh untuk itu. Ketika Night Lord mendengar jawaban Sang Xinchi, dia tidak dapat menghentikan air matanya yang mengalir. Dia begitu tersentuh olehnya sehingga dia berlutut di tempat. Setelah kejadian ini, dia berubah dari iblis menjadi benar, dan mengikuti Sang Xinchi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, mencapai banyak prestasi perang. Matahari perlahan ditelan oleh pegunungan di barat dan malam berangsur-angsur turun. Antrean panjang orang-orang juga berkurang, sampai semua pelayan menerima makanan dan bubar. Baiklah, itu saja untuk hari ini, aku akan datang lagi besok. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika sebuah sosok tiba-tiba melompat di depannya. Wajah macam apa ini? Alisnya semua terbakar, hanya sedikit rambut yang tersisa dan satu telinga yang hilang. Siapa lagi kalau bukan Fang Yuan? Sang Xinchi terkejut, para pelayan di belakangnya bahkan berteriak ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Master tua yang tinggi dan tegap itu segera berteriak. Nona Zhang, tolong beli barang-barangku. Fang Yuan tidak peduli dengan Gu Master tua ini, dan berteriak ke arah Sang Xinchi. Bai Ningbing diam-diam berdiri jauh, menikmati penampilan Fang Yuan. Aku punya satu roti kukus tersisa, ambillah, oke. Sang Xinchi memperlihatkan senyum lembut, dia tidak merasa jijik terhadap Fang Yuan, hanya simpati. Dia mencoba memikirkan seberapa banyak rasa sakit yang pasti dialaminya untuk luka yang begitu parah. Orang yang sangat menyedihkan. Fang Yuan melempar roti kukus itu ke tanah, aku tidak butuh ini, aku ingin menjual barang-barangku. Aku menjual rumah lamaku dan membeli gerobak daun maple ungu ini. Tapi aku belum bisa menjualnya, daunnya akan segera layu, apa arti hidupku nanti?
Hiks. Aku tidak ingin hidup jika aku tidak bisa menjualnya. Aku harus menghancurkan kepalaku dan mati saja. Dia mulai menangis saat berbicara. Dia menghentakkan kakinya dan melolong, ekspresinya menunjukkan sedikit kegilaan dan sangat mengharukan. Bai Ningbing tercengang. Kemampuan akting ini, aku benar-benar tidak punya harapan untuk mengejarnya. Jika dia tidak tahu tentang Fang Yuan, bahkan dia mungkin telah ditipu oleh Fang Yuan. Dia kemudian mengamati ekspresi dan tatapan orang banyak, tercengang, meremehkan, simpati, acuh tak acuh, tetapi tidak ada kecurigaan. Siapa pria ini? Tiba-tiba menyerbu, membuatku takut setengah mati. Sungguh serakah, dia benar-benar ingin Nyonya Zhang membeli barang-barangnya. Pantas saja dia, apa dia pikir berdagang itu mudah? Pembeli pasti meminta harga yang lebih rendah. Kalau dipikir-pikir saat-saat itu aku bertemu. Ada berbagai macam diskusi yang terjadi di antara kerumunan. Cek, dasar gila, beraninya kau menakut-nakuti nona muda kita, enyahlah sekarang juga. Lidah guru tua itu seperti mengeluarkan percikan petir saat dia melangkah maju dan melindungi Sang Xin Qi di belakangnya. Nona Zhang, aku tidak ingin hidup jika kau tidak membeli barang-barangku. Nona Zhang, kau orang baik, tolong belilah gerobak daun maple ungu ini dan selamatkan aku. Fang Yuan meratap tanpa henti. Hati Sang Xin Qi melunak, jangan menangis. Aku akan membelinya, tetapi hidup adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Hiduplah dengan benar mulai sekarang dan jangan menyerah begitu saja pada hidup. Paman Zhangzu, berikan dia 3 batu purba. Nona, alis guru tua itu berkerut. Berhasil. Mungkin aku juga harus melakukan ini. Keributan meletus di antara para pemilik kios. Terima kasih Nona. Terima kasih. Nona Zhang, Anda adalah penyelamat saya, itu. Fang Yuan, sangat gembira dan ada tanda-tanda air mata di wajahnya saat dia berulang kali membungkuk. Kelopak mata Master Gu tua berkedut, dia melihat kereta di belakang Fang Yuan, kereta daun maple ungu ini paling banyak bernilai 2 batu purba. 3 terlalu banyak, Paman Zhangzu, kata Sang Xin Qi dengan suara lembut. Master Gu tua itu menghela napas dalam-dalam, Nona, bukannya saya tidak mau berpisah dengan 3 batu purba. Tetapi jumlah ini terlalu besar untuk seorang pelayan seperti dia. Itu pasti akan menarik orang-orang yang akan mengincar uang dan bersekongkol melawannya. Nona, demi keselamatannya sendiri, kita harus memberinya 2 batu purba saja. Selain itu, semua pedagang asongan mungkin akan datang besok jika Anda memberinya seperti ini. Paman Zhangzu benar, kalau begitu tolong berikan dia 2 batu purba. Sang Xin Qi merenung sejenak dan langsung setuju. Fang Yuan menerima 2 batu purba itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Sang Xin Qi dalam-dalam, Nona Zhang, Anda orang yang hebat. Anda pasti akan diberi hadiah. Bab 237, memukul. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Banyak pemilik kios memandang Fang Yuan dengan iri. Fang Yuan memasukkan 2 batu purba yang diterimanya ke dalam sakunya, dan meninggalkan gerobak dorong, dia langsung meninggalkan pasar kecil itu bersama Bai Ningbing. Menurutku, kita harus langsung menangkapnya. Jangan lupakan identitas kita saat ini jika kau ingin mendekatinya. Bai Ningbing bergumam pelan. Fang dan Bai saat ini adalah pekerja di bawah klan Chen, mereka mengandalkan identitas ini untuk berbaur dengan karavan, tetapi sekarang ini tidak diragukan lagi menjadi kendala bagi Fang Yuan untuk mendekati Sang Xin Qi. Namun, Fang Yuan sudah merencanakannya, dia menatap Bai Ningbing dan tersenyum, kau benar. Jadi aku akan memukul orang sekarang. Bai Ningbing bingung, memukul. Langit malam yang cerah dipenuhi bintang-bintang yang terang. Di sebuah tenda yang lebar, beberapa pelayan duduk melingkar di sekitar tungku batu bara yang memiliki panci di atasnya. Bagian atas tenda dibuka, sehingga asap dari bara api dapat keluar. Ada daging di dalam panci dan para pelayan menatapnya lekat-lekat. Aroma samar daging yang dimasak mulai tercium di udara dan sesekali terdengar suara ludah. Saudara Qiang, saya telah menanyakan beberapa detail tentang kedua pendatang baru itu. Kata si monyet kurus. Oh, bicaralah. Pelayan berotot yang bernama Saudara Qiang mengangkat alisnya. Keduanya diperkenalkan oleh kepala desa di dusun dekat Gunung Ziyu. Jawab si monyet kurus. Itu sudah menyelesaikan masalah. Saya ingat kepala desa itu awalnya adalah manusia biasa. Wakil pemimpin menginginkan titik strategis dan membangunkannya begitu saja. Jadi mereka punya latar belakang ini. Kelompok itu tampaknya telah menyadari sesuatu.
Meskipun mereka memiliki seorang guru Gu di belakang mereka, lalu kenapa? Adik perempuan saudara Qiang adalah selir tuan kita Chen Xin. Seseorang berteriak, kedua pendatang baru ini terlalu berani, jika mereka tidak diberi pelajaran, bukankah mereka akan melampaui kita di masa depan? Diamlah, kami akan mendengarkan saudara Qiang. Teriak seseorang. Suasana tenda menjadi sunyi saat semua orang melihat ke arah saudara Qiang. Saudara Qiang tampak ragu-ragu. Fang dan Bai memiliki seorang guru Gu di belakang mereka. Bahkan jika guru Gu ini bukan anggota klan Chen, bahkan jika guru Gu ini adalah seorang kakek tua yang setengah kakinya berada di dalam peti mati, pada akhirnya dia tetaplah seorang guru Gu. Apakah kamu sudah menemukan hubungan mereka berdua dengan kepala desa tua itu? Monyet kurus itu segera menunjukkan ekspresi canggung. Ini, saudara Qiang, kamu juga tahu bahwa dengan identitas kita, mampu menyelidiki hal ini pun. Bukanlah hal yang mudah. Saudara Qiang ragu-ragu. Bos, kedua pendatang baru ini terlalu tidak masuk akal. Lihatlah sikap mereka terhadap monyet kurus hari ini. Mereka jelas-jelas meremehkan kita. Mereka harus diberi pelajaran. Benar, kepala desa tua itu awalnya manusia biasa seperti kita, dan dengan sedikit keberuntungan menjadi seorang Gu Master. Kita bisa menganggapnya sebagai apa? Bukankah dia bisa menjadi Gu Master hanya karena pemimpin kita ingin memanfaatkannya? Dia tidak lebih dari seorang pelayan berpangkat tinggi. Petik 2. Lagi pula, para pedagang karavan selalu menghadapi bahaya. Bahkan jika mereka berdua mati, kepala desa itu tidak akan berani menyelesaikannya dengan klan Chen kita. Diskusi yang berisik itu membuat kerutan dahi saudara Qiang semakin dalam. Monyet kurus itu mengamati situasi itu untuk waktu yang lama. Dia ingin mencari masalah bagi Fang dan Bai, tetapi malah ditindas oleh Fang Yuan pagi ini, menyebabkan dia merasa sangat benci terhadap yang terakhir. Namun, dia tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan dia hanya bisa mengandalkan saudara Qiang untuk membalas dendam. Ketika dia merasa waktunya sudah tepat, dia berkata, demi hidupku, aku tidak percaya apa yang kudengar sebelumnya. Sebuah gerobak berisi daun maple ungu ternyata dijual seharga 2 batu purba di pasar kecil. Mata saudara Qiang langsung berbinar. Apa, 2 batu purba? Bagaimana mungkin, harganya tidak diturunkan? Sungguh beruntung. Siapa yang membelinya? Si monyet kurus mencibir sambil berbicara dengan nada meremehkan dan iri. Siapa lagi di sana? Dia adalah wanita muda dari klan Zhang, seorang manusia biasa tetapi lihatlah keberuntungannya, menjalani kehidupan yang baik. Sial, aku ingat bagaimana aku menyelundupkan beberapa barang dan betapa murahnya aku menjualnya. Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti kedua orang ini? Mata saudara Qiang menjadi merah. Dia berkata dengan marah, kita akan membereskannya besok. Para pendatang baru harus menunjukkan rasa hormat kepada para senior mereka. Jika mereka tidak mengerti aturan, maka kita harus mengajari mereka dengan benar. Ya, saudara Qiang, kita akan melakukan apapun yang dikatakan saudara Qiang. Saudara Qiang memang bijak. Si monyet kurus menyanjung, lalu mengambil sup dengan sendok sayur, rebusan dagingnya sudah matang. Saudara Qiang, silakan cicipi. Aroma daging itu menyerbu hidung, banyak pelayan yang menelan ludah sambil menggerakkan jakun mereka. Saudara Qiang menjilat bibirnya dan mengambil sendok sayur, meniupnya sebelum mendekatkannya ke mulutnya. Tiba-tiba, tirai pintu masuk tenda terbuka. Fang Yuan melangkah masuk. Itu kamu. Kerumunan pelayan tercengang, sasaran rencana panjang mereka tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. Hal ini membuat mereka merasa bingung dan cemas. Monyet kurus itu melompat berdiri dan berkata dengan senyum sinis, pemula, sekarang kau tahu rasa takut. Sudah terlambat untuk meminta maaf. Dia belum selesai mengucapkan kalimatnya ketika Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengangkat kakinya. Bam! Monyet kurus itu langsung tertendang terbang, punggungnya menghantam tungku batu bara. Daging rebus yang dimasak memercik ke seluruh tubuhnya dan membakarnya, menyebabkan dia menjerit dengan tragis. Daging rebus. Semua tumpah. Daging yang kita beli dengan uang kita terkumpul jadi satu. Sangat sulit untuk mencicipinya sekali saja, bajingan ini. Bajingan, mencari kematian. Seketika, semua pelayan berdiri dengan kesal dan meraung saat mereka menyerang Fang Yuan. Fang Yuan melemparkan 2 batu purba yang dipegangnya di tangannya ke arah mereka. Aduh, 2 orang terkena batu purba, satu menutupi matanya dan yang lain menutupi perutnya, keduanya berteriak kesakitan. Tercela,
Benar-benar, menggunakan senjata tersembunyi. Tunggu sebentar, ini, batu purba. Kerumunan yang menyerbu segera melambat ketika mereka mendengar ini. Dua batu purba yang tergeletak di tanah menarik perhatian para pelayan. Jeritan tragis monyet kurus itu juga berhenti tiba-tiba saat dia menatap tajam ke batu-batu purba itu. Burung mati demi makanan, manusia mati demi kekayaan. Apakah orang ini sudah gila? Benar-benar melempar batu purba ke orang-orang. Dia pasti sudah takut. Ini batu purba, aku bahkan mungkin tidak akan mendapatkan satu pun setelah 2 bulan bekerja. Pikiran sekelompok pelayan itu bergemuruh seperti air pasang yang mengamuk. Beberapa mulai menatap Fang Yuan dengan sedikit harapan, seolah bertanya, apakah kamu punya lebih banyak batu purba, datang dan hancurkan padaku. Kamu berani menghancurkan mataku, kamu ingin mati. Pelayan itu menutupi matanya, berteriak saat dia melepaskan tangannya. Mata kanannya sudah bengkak dan berwarna ungu, dia bahkan tidak bisa membukanya. Namun, itu tidak menghalangi dia untuk meraih batu purba itu. Pelayan lainnya gemetar dan mereka segera melihat batu purba lainnya di tanah. Bam! Semua dari mereka menerkam batu purba itu, melemparkan semua yang ada di sekitar Fang Yuan ke belakang kepala mereka. Monyet kurus itu menggertakkan giginya kesakitan saat ia meraih batu purba itu, lebih cepat dari yang lain. Milikku, ini milikku, dia menghantamkannya padaku. Pelayan lain yang terkena pukulan itu meraung marah. Persetan monyet, bukankah kau terluka? Kenapa kau begitu cepat? Seseorang berteriak dengan air liurnya beterbangan. Diam kau, siapa yang baru saja menjegalku? Berdiri. Wajah saudara Qiang tertutup tanah, ia sangat marah. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dan menariknya. Siapa yang punya nyali seperti itu? Terkejut dan marah, dia menoleh untuk melihat, dan berhadapan langsung dengan wajah jelek Fang Yuan. Dia berteriak, beraninya kau mencengkeramku. Lepaskan kaki anjingmu. Bam! Fang Yuan mengayunkan tinjunya dan meninju wajahnya. Tulang hidung saudara Qiang langsung patah dan darah mulai mengalir deras. Dia merasakan pusing yang hebat dan yang dia lihat hanyalah bintang-bintang yang berputar-putar. Fang Yuan melepaskan tangannya dan saudara Qiang jatuh dengan lembut ke tanah. Ya Tuhan, dia meninju saudara Qiang. Saudara Qiang terluka, ayo serang bajingan ini bersama-sama. Para pelayan itu tercengang sejenak sebelum kembali sadar, segera mengacungkan tinju mereka saat mereka menerkam Fang Yuan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh menyapu tinjunya secara horizontal, mengirim pelayan terdekat terbang ke samping. Gigi pelayan itu hancur. Segera setelah itu, pelayan lain mendekat padanya. Fang Yuan membidik selangkangannya dan menendang dengan ringan. Oh, pelayan ini menutupi selangkangannya, kedua matanya berputar dan langsung pingsan. Semua pelayan jatuh ke tanah dengan beberapa pukulan dan tendangan dari Fang Yuan, satu-satunya yang tersisa adalah monyet kurus yang bersembunyi di sudut. Saat Fang Yuan menatapnya, monyet kurus menggigil dan langsung jatuh ke tanah. Aku menyerah, pahlawan hebat, tolong bermurah hati. Dia memohon dengan keras, bersujud terus-menerus. Kepalanya terbentur tanah dan terus mengeluarkan suara teredam. Namun, tidak ada suara gerakan Fang Yuan. Monyet kurus mengangkat kepalanya dengan ketakutan, tetapi Fang Yuan sudah pergi. Para pelayan di dalam tenda ambruk di tanah, beberapa pingsan dan beberapa mengerang kesakitan. Fang Yuan berjalan di antara tenda-tenda. Kebisingan dari sebelumnya akan menarik banyak orang. Inilah yang diinginkan Fang Yuan. Bai Ningbing berjalan dari dalam sudut yang gelap, ini baru hari pertama dan kita sudah memukuli para pelayan yang bekerja. Ini tidak akan baik, dia menyeringai, menikmati bencana ini. Namun, dia bahkan lebih penasaran mengapa Fang Yuan melakukan ini. Fang Yuan tidak menjawab, berjalan menuju ke dalam kamp sementara ini. Tak lama kemudian, ia tiba di tujuannya, kereta kuda. Ia sudah bertanya dan tahu bahwa disinilah pengurus lama klan Chen tidur. Ia tidak langsung mengetuk kereta, tetapi masuk ke area gelap tanpa seorang pun di sekitarnya. Ia mengeluarkan belati yang dibawanya dan mulai menebas dirinya sendiri. Di lingkungan yang sunyi, suara lembut belati yang membelah daging bisa terdengar. Alis Bai Ningbing terangkat saat mendengarnya. Dia, sekali lagi, menyadari betapa kejam dan kejamnya Fang Yuan, dia bahkan tidak bersuara ketika dia memotong dirinya sendiri dengan belati, dan dari suaranya, dia tampak cukup ahli dalam hal itu. Seolah-olah dia tidak memotong dirinya sendiri, tetapi beberapa kayu. Buk buk buk, pintu kereta diketuk terus-menerus.
Kereta sempit itu penuh dengan barang-barang, bersama dengan tempat tidur kecil. Untungnya, pelayan tua itu pendek dan ketika dia meringkuk di tempat tidur kecil, tempat tidur itu tidak tampak sesak. Buk buk buk, pintu diketuk lagi. Pelayan tua yang telah tidur nyenyak, mengerutkan kening saat dia bangkit dari tempat tidur. Bang, bang, bang. Ketukan itu semakin kuat, pelayan tua itu membuka matanya yang merah. Siapa itu? Ini aku, pelayan tua. Sebuah suara datang dari luar pintu. Suara ini tidak dikenal tetapi juga tampak sedikit familiar. Alis pengurus tua itu berkerut lebih erat, dan setelah beberapa lama, dia teringat suara itu milik pendatang baru yang baru bergabung pagi ini. Pendatang baru benar-benar tidak mengerti aturan. Apa yang kamu lakukan mengganggu tidur seseorang di tengah malam? Bab 238, Nona, selamatkan aku. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kemarahan pengurus tua itu membumbung tinggi, dia memutuskan untuk memberi Fang Yuan pelajaran yang tak terlupakan. Bang, dia membuka pintu. Namun, pemandangan yang muncul di depannya adalah luka-luka dan noda darah Fang Yuan. Pengurus tua itu cukup terkejut, melupakan amarahnya, dia bertanya, "Kau, apa yang terjadi? Apakah kawanan binatang buas menyerbu kita?" "Tidak, pengurus tua, para pencuri itu yang melukaiku, dan merampas batu purbaku." "Pengurus tua, kau harus mencari keadilan untukku." Fang Yuan menyeka air matanya dan berteriak. Titik 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 titik. Aduh, sakit. Apakah orang gila itu sudah pergi? Sialan, orang gila itu terlalu kuat. Pemandangan di dalam tenda benar-benar kacau. Aroma sup daging masih ada di sana, tetapi tidak bisa lagi diselamatkan dan panci itu hancur total. Sekelompok pelayan perlahan-lahan memulihkan akal sehat mereka, mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, atau mereka menghirup udara dingin. "Anak, seorang pemula berani memukul kita, ini sudah keterlaluan. Kita bahkan belum mencari masalah dengannya tetapi dia berani mencari masalah dengan kita terlebih dahulu. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, kita harus membalasnya. Bagaimana, bisakah kamu mengalahkannya? Untuk apa kita memukulnya? Kita akan mengadu padanya dan membiarkan pengurus tua itu menanganinya. Pemula ini terlalu tiran, bagaimana kita masih bisa bekerja sama nanti?" "Benar, berikan 2 batu purba yang dia lemparkan kepadaku. Ini akan menjadi buktinya," Saudara Qiang tiba-tiba berkata. Tenda segera menjadi sunyi, semua orang tahu ini hanya alasan yang digunakan oleh Saudara Qiang. Para pelayan yang tidak dapat merebut batu purba melihat ini dengan gembira, melihat ke arah monyet kurus dan pelayan lainnya. Mereka berdua tampak bergumam, tetapi tidak berbicara, jelas, mereka tidak ingin menyerahkannya. Saudara Qiang sama sekali tidak bodoh, dia berkata. Dengan bijaksana, kita semua terluka, 2 batu purba ini bukan hanya bukti, tetapi juga biaya pengobatan kita. Kata-kata ini bergema di benak para pelayan yang ingin berbagi, dan mereka berbicara satu demi satu. Saudara Qiang benar, monyet, berikan batu purba itu kepada Saudara Qiang. Atau apakah kamu berpikir untuk menjadi bos? Saudara Qiang memiliki latar belakang yang dalam, hanya dia yang bisa membalaskan dendam kita. Saudara Qiang, kami percaya padamu. Di bawah tekanan semua orang, monyet kurus dan pelayan lainnya hanya bisa mengerutkan bibir mereka, dan dengan terpaksa menyerahkan batu purba mereka kepada Saudara Qiang. Saat Saudara Qiang menerima dan merasakan batu-batu purba yang halus dan mengilap itu, dia merasa hidungnya tidak begitu sakit lagi. Namun, tepat pada saat ini, tirai pintu masuk tiba-tiba terangkat. Semua orang terkejut, mengira Fang Yuan telah datang lagi. Namun, orang yang menatap pemandangan itu adalah pengurus tua itu. "Pengurus tua, apa yang kamu lakukan di sini?" "Pengurus tua, kami hanya akan mencarimu." Para pelayan terkejut sekaligus gembira. Namun, ekspresi pengurus tua itu tidak baik, terutama saat dia melihat 2 batu purba itu di tangan Saudara Qiang, wajahnya menjadi semakin muram. Dia meraih ke depan Saudara Qiang dalam beberapa langkah, lalu menyambar batu-batu purba itu dan menamparkan Saudara Qiang beberapa kali dengan keras. Saudara Qiang tercengang, para pelayan lainnya juga tercengang. Setelah beberapa saat, kelompok itu akhirnya bereaksi. "Pengurus tua, mengapa kamu begitu marah?" "Pengurus tua, kamu, apa yang kamu lakukan?" Orang tua itu hanya berjalan pergi dan membuka tirai. "Qiang, monyet kurus, kalian sekelompok bajingan, keluarlah."
Kemudian dia langsung keluar dari tenda. Saudara Qiang menutupi wajahnya, tetapi dia tidak berani menentang pengurus tua itu. Dia menahan amarahnya dan berjalan keluar dari tenda dengan bingung. Para pelayan lainnya juga mengikutinya keluar dari tenda. Ketika mereka melihat Fang Yuan berdiri di samping, seluruh tubuhnya terluka dan pakaiannya berlumuran darah. Pengurus tua, merekalah yang mencuri batu purbaku. Fang Yuan menunjuk mereka dan berteriak dengan kemarahan yang benar. Apa-apaan ini? Para pelayan baru bereaksi. Anak nakal, kamu berani memfitnah kami. Bajingan, aku akan mengulitimu. Sekelompok pelayan itu marah dan berteriak satu demi satu. Tamparan. Tamparan yang jelas langsung meredam pemandangan itu. Pelayan yang paling banyak berteriak, menutupi wajahnya, dan tanpa sadar mundur selangkah dari tamparan itu. Pelayan tua itu menatapnya dengan muram, mengapa dia tidak mengeluh, Hehe, kalian semakin tidak terkendali, kalian bahkan berani merebut batu purba milik rekan kerja kalian. Pelayan tua itu sangat menyadari penindasan terhadap pendatang baru, tetapi dia senang melihat itu terjadi. Ini adalah proses yang diperlukan. Di satu sisi, itu akan menekan kesombongan para pendatang baru, membuat pekerjaan pengawasannya lebih mudah. Di sisi lain, itu juga dapat meningkatkan keharmonisan antara pendatang lama dan pendatang baru. Namun, penindasan kali ini terlalu berlebihan. Mereka langsung merebut batu purba. Apa bedanya antara mereka dan para bandit? Pelayan tua, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Seseorang mengeluh. Tamparan keras lainnya. Nada bicara pengurus tua itu berubah dingin. Apakah aku menyuruhmu bicara? Pengurus tua, kita harus bicara. Ya, kita dituduh. Banyak pelayan berteriak, merasa dirugikan. Kita adalah korban di sini. Pengurus tua itu mendidih karena marah saat dia berteriak dengan keras, kalian mengambil batu purba miliknya dan kalian berani mengatakan bahwa kalian dituduh. Kedua batu purba ini, apakah itu miliknya atau bukan? Bicaralah dengan jujur. Ya, memang, tapi, tampar. Dua tamparan, kedua pelayan itu menutup mulut mereka. Pengurus tua itu menunjuk ke arah mereka dan dengan marah menegur, oke, lupakan saja tentang merampas batu purba itu, kalian benar-benar berani menggunakan pisau. Kalian benar-benar punya nyali. Bicaralah, siapa yang menggunakan pisau? Ketika para pelayan itu lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi, pemulihan dan pengobatan mereka akan menjadi biaya. Jika masalah seperti itu ditunda, sasaran kesalahan Master Gu adalah pengurus tua itu. Menggunakan pisau, kami tidak. Pelayan tua, kita semua berpengalaman, siapa yang tidak tahu tentang ini? Omong kosong, apakah kau pikir aku buta? Jika kau tidak menggunakan pisau, lalu dari mana luka-lukanya berasal? Apakah kau mengatakan padaku dia melukai dirinya sendiri? Pelayan tua itu terus berteriak dengan marah. Bai Ningbing berpikir dalam hati, sambil melihat pemandangan ini dari sudut gelap tidak jauh, pelayan tua, kau cukup pintar, kau benar-benar menebaknya. Tamparan. Kemarahan pelayan tua itu telah mencapai ekstrim saat dia menamparkan para pelayan satu demi satu. Setiap pelayan menerima beberapa tamparan, tidak ada yang berani berbicara karena takut pada otoritas pelayan tua itu. Mereka hanya bisa mengepalkan tangan karena marah. Urat-urat di dahi mereka keluar dan suara retakan dikeluarkan dari gigi mereka yang bergemeretak. Mereka semua dipenuhi dengan perasaan sesak tanpa tempat untuk melampiaskannya. Kembalilah ke tenda, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu besok. Tangan pelayan tua itu sudah mati rasa karena tamparan itu, karena dia sudah tua, dia kesulitan bernapas tetapi amarahnya juga sudah hampir hilang. Para pelayan tidak berani menentang perintah ini, tetapi sebelum pergi mereka semua dengan marah menatap Fang Yuan, mengukir bayangannya di lubuk hati mereka. Pelayan tua itu berjalan ke arah Fang Yuan dan memberinya batu-batu purba itu, berkata dengan nada kesal, kamu sudah mendapatkan kembali batu-batu purba itu, jangan hilangkan lagi. Aku tidak akan peduli jika kamu kehilangannya lagi. Fang Yuan mendengus dan menangis, dia tampak terharu sekaligus takut, pelayan tua, tolong jaga kedua batu purba ini untukku. Aku takut mereka akan dirampas. Pelayan tua itu terdiam beberapa saat, sebelum merasakan gelombang kegembiraan. Para pedagang selalu dalam bahaya, mungkin suatu hari Fang Yuan akan ditelan oleh binatang buas, bukankah kedua batu purba ini akan menjadi miliknya? Baiklah, aku akan mengambil tanggung jawab untuk menjaganya untukmu. Pelayan tua itu berkata, terima kasih pelayan tua, kamu benar-benar orang yang baik.
Fang Yuan berulang kali membungkuk dan terus mengucapkan terima kasih. Baiklah, baiklah, aku lelah, kamu juga harus beristirahat. Pelayan tua itu melambaikan tangannya dan dengan tidak sabar berjalan pergi. Mengenai di mana Fang Yuan tidur, itu bukan urusannya. Hei, itu ini benar-benar bodoh. Pelayan tua itu mencibir dalam hati. Setelah semua orang pergi, ekspresi Fang Yuan kembali normal. Luka-luka di tubuhmu masih berdarah. Apakah kamu tidak akan mengobatinya? Bai Ningbing datang. Aku masih membutuhkannya, ayo pergi. Fang Yuan tersenyum. Di dalam tenda, lampu minyak dinyalakan. Sang Xinci sedang memegang buku, ketika tiba-tiba alisnya sedikit berkerut. Xiao Dai, kau dengar itu? Sepertinya ada yang menangis minta tolong. Gadis pelayan bernama Xiao Dai itu tertidur dengan kepala bergerak naik turun perlahan. Tidak baik jika dia tidur sebelum nona muda itu. Saat ini, dia terbangun dengan kaget. Dia mencondongkan telinganya untuk mendengarkan dan segera berkata, "Wah, ada yang menangis minta tolong. Siapa yang menangis larut malam begini? Kenapa kau, lagi?" Pengawal Sang Xinci, Gu Master Zhang Zu berjalan keluar dan melihat Fang Yuan. Fang Yuan terkulai di tanah, ingus dan air mata mengalir. "Enyahlah. Aku akan membunuhmu jika kau tidak segera pergi sekarang juga." Zhang Zu berteriak, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Yuan. Paman Zhang Zu, pada saat ini, Sang Xinci dan gadis pelayan itu berjalan keluar. "Kenapa kau lagi? Apa kau menghantui kami?" Mata gadis pelayan itu terbuka lebar ketika dia melihat Fang Yuan. Fang Yuan mengabaikan mereka dan hanya menatap Sang Xinci, "Nona klan Zhang, hidupku telah disakiti olehmu dan hanya kau yang bisa menyelamatkanku." "Cek, dasar gila, omong kosong apa yang kau katakan?" Zhang Zu berteriak dengan marah. "Nona muda kita sangat baik hati, bagaimana mungkin dia bisa menyakitimu? Nona, ayo pergi, jangan pedulikan orang gila ini." Gadis pelayan itu menegur Fang Yuan. Sifat Sang Xinci adalah dia tidak pernah bisa melihat penderitaan dan ketidakberdayaan orang lain. Tubuh Fang Yuan yang berlumuran darah dan terluka telah memenangkan simpatinya. Sekarang, dengan kata-katanya, jika Sang Xinci tidak terlibat, dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. "Kamu bilang kamu disakiti olehku. Apa maksudmu, Paman Zhang Zu? Aku harus merepotkanmu untuk menyembuhkannya terlebih dahulu," kata Sang Xinci. Meskipun Zhang Zu tidak mau, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Dia mendorong tangannya, bola cahaya putih memasuki tubuh Fang Yuan, pendarahan segera berhenti dan luka-lukanya perlahan menutup. Fang Yuan berkata, "Itu adalah dua batu purba itu, yang lain iri padanya dan merampas batu purba milikku. Aku tidak bisa melawan mereka dan hanya bisa meminta pelayan tua itu untuk menegakkan keadilan. Mereka telah mengembalikan batu purba itu, tetapi mengancam akan memberiku pelajaran dan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian." Jadi, seperti itu. Sang Xinci menghela napas ketika dia mendengar ini. Petik 2. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Nona, kita seharusnya tidak terlibat dengannya. Dia jelas-jelas mendatangkan masalah ini sendiri, menjual dengan harga yang begitu tinggi. Apakah dia pikir semuanya akan baik-baik saja? Xiao Dai memutar matanya, menunjukkan ketidaksenangannya pada Fang Yuan. Fang Yuan melanjutkan, "Aku sudah membicarakannya dengan temanku, kita hanya bisa mengandalkan Nona Zhang. Kalau tidak, kita akan dibunuh oleh mereka, 2 nyawa akan hilang." "Tidak akan sampai membunuh," Sang Xinci menghibur Fang Yuan. Fang Yuan menyela, "Nona, Anda tidak tahu betapa gelapnya di sini. Mereka akan merencanakan melawan saya selama serangan binatang buas. Mungkin suatu hari, saya akan dimakan oleh binatang buas, tetapi sebenarnya itu dimanipulasi oleh mereka di balik layar. Nona, saya mohon Anda untuk menerima kami di tempat perlindungan Anda, tolong selamatkan kami." Sang Xinci ragu-ragu, tetapi akhirnya dia tidak bisa menolaknya. "Baiklah, saya akan menerima kalian untuk sementara." Bab 239, Gunung Feiho. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. "Nona, Anda tidak bisa." Zhang Zu segera berkata, "Nona, kelompok klan Zhang kita di sini memiliki kekuatan paling sedikit di seluruh karavan. Jika kita menangkapnya, tidak diragukan lagi kita akan menyinggung kekuatan lain. Tidak layak melakukannya hanya untuk 2 pelayan yang tidak penting. Nona, bahkan jika bukan untuk diri Anda sendiri, pikirkan tentang kelompok klan Zhang kita di sini, atau pikirkan saja mereka yang bersama Anda."
Zhang Zu membujuk. Ini, Sang Xinci ditempatkan dalam dilema dan tidak dapat membuat keputusan. Kesulitan apa yang ada? Nona Zhang, saya hanya seorang pekerja upahan keluarga Chen dan bukan pelayan mereka. Nona, jika Anda masih merasa terganggu, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Anda dapat memberitahu klan Chen bahwa saya dan rekan saya menyinggung Anda, dan Anda ingin menghukum kami sehingga Anda memenjarakan kami. Klan Chen pasti tidak akan menyinggung Anda demi kami berdua manusia. Fang Yuan berkata, itu ide yang bagus. Tatapan Sang Xinci menjadi cerah. Nona, Zhang Zu mendesah tak berdaya, tahu bahwa ia tidak bisa membujuknya lagi. Fang Yuan segera merangkak dengan tongkat dan membungkuk pada Sang Xinci, Nona Zhang, Anda orang baik. Saya pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Sang Xinci menggelengkan kepalanya, saya tidak butuh Anda untuk membalas budi saya. Saya pasti akan membantu mereka yang membutuhkan bantuan saya semampu saya. Tidurlah di kemah saya malam ini. Xiao Dai, siapkan tenda untuk mereka. Baik, Nona, Xiao Dai menjawab, dengan enggan. Ikuti saya, jangan salahkan saya jika Anda tersesat. Xiao Dai tidak menunjukkan keramahan apapun kepada Fang Yuan, tetapi tetap memimpin jalan. Alis Zhang Zu berkerut lebih dalam saat ia melihat sosok Fang dan Bai yang pergi. Ia tidak menyukai keduanya dari lubuk hatinya, dan pada saat yang sama ia harus memikirkan keselamatan Sang Xinci sebagai pengawalnya. Ia memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Ini adalah tenda kecil dengan tidak banyak ruang di dalamnya. Namun, Fang dan Bai tidak peduli. Mereka bahkan memperlakukan pohon-pohon yang menjebak binatang buas sebagai tenda, apalagi lingkungan ini yang jauh lebih baik. Keduanya berbaring di tenda yang gelap. Fang Yuan menggenggam tangannya dengan tangan Bai Ningbing, semuanya akan baik-baik saja, Bai Yun. Bai Ningbing memutar matanya, dia tahu niat sebenarnya Fang Yuan. Dalam kegelapan, dia mentransfer sebagian esensi purba perak saljunya ke Fang Yuan melalui telapak tangannya. Tidurlah lebih awal, untunglah kita bertemu orang baik seperti Lady Zhang. Fang Yuan menutup matanya saat dia selesai mengatakan ini, dan mulai berkultivasi secara diam-diam. Dia sudah berada di peringkat 2 sekarang, lautan purbanya dipenuhi dengan esensi purba baja merah. Meskipun dia sudah bisa menggunakan cacing minuman keras 4 rasa, saripati purba perak salju milik Bai Ningbing tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Bagi Fang Yuan, cacing minuman keras 4 rasa sudah tidak berguna lagi dengan Bai Ningbing di sini. Esensi purba perak salju membersihkan dan menyempurnakan lubang, dengan cepat meningkatkan akumulasi Fang Yuan. Dia tidak perlu khawatir auranya bocor keluar dengan gu penyembunyi napas. Penyamarannya tidak mungkin rusak kecuali dia menggunakan cacing gu di luar tubuhnya. Saat ini, gu penyembunyi napas belum benar-benar melangkah ke panggung dunia. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya setelah 150 tahun, itu dipopulerkan oleh Raja Pemburu Sun Gan. Dalam 50 tahun setelah itu, dalam perang besar yang mempengaruhi seluruh perbatasan selatan, gu penyembunyi napas banyak digunakan dan menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain, menurut kehidupan Fang Yuan sebelumnya, umat manusia akan sadar untuk berjaga-jaga terhadap gu penyembunyi napas hanya setelah 150 tahun. Dan setelah 200 tahun, mereka akan memiliki metode dan pengalaman untuk menanggapi gu penyembunyi napas. Gu penyembunyi napas adalah gu tingkat 3, karavan ini tidak memiliki master gu tingkat 4 dan meskipun ada banyak master gu, mengapa mereka secara khusus memperhatikan He Itu dan Bai Yun, 2 orang biasa. Fang Yuan segera mengaktifkan gu kekuatan buaya setelah bagian dari esensi purba perak salju habis. Sedikit kekuatan baru ditambahkan secara permanen ke tubuhnya. Kerangkanya tidak lagi putih, tetapi seperti besi hitam yang kokoh. Itu seperti batu penjuru yang kokoh, dengan stabil mendukung peningkatan kekuatan yang berkelanjutan. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing ketika matahari baru saja terbit, seluruh perkemahan sudah bangun. Setelah periode kesibukan dan hiruk-pikuk, karavan melanjutkan perjalanannya. Zhang Zu tidak pergi langsung ke klan Chen, tetapi malah melakukan penyelidikan rahasia melalui bawahannya terlebih dahulu. Memang ada perkelahian kemarin malam, dan banyak yang menyaksikannya. Adapun saudara Qiang dan kelompoknya, mereka telah menutupi fakta bahwa Fang Yuan telah memukuli mereka. Jika diketahui bahwa begitu banyak dari mereka tidak dapat mengalahkan satu Fang Yuan, mereka akan kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa bertahan? Faktanya,
Mereka telah melalui semuanya kemarin dan membuat pernyataan palsu yang mereka semua setujui, mengatakan mereka menindas pendatang baru dan Fang Yuan menawarkan mereka batu purba, tetapi kemudian dia marah dan mencari pengurus tua. Setelah memastikan perkelahian itu benar-benar terjadi, Zhang Zu berangkat dan menemukan kepala klan Chen di karavan. Wakil pemimpin ini tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung ketika dia mendengar dua bawahan fananya menyinggung Zhang Xinqi dan ditahan. Meskipun dia tidak akan menyinggung klan Zhang karena dua manusia, jika dia begitu saja berkompromi, gengsi klan Chen bisa jatuh. Selain itu, dia memiliki beberapa orang dekat di antara para pelayan. Karena itu, dia bertanya siapa dua pelayan itu. Wakil pemimpin klan Chen sedikit terkejut ketika mendengar jawaban Zhang Zu. Dia memiliki beberapa kesan tentang keduanya, dia membiarkan mereka masuk karena permintaan kepala desa tua. Tetapi pikirkanlah, mereka telah mengacau pada hari pertama mereka. Menurutnya, Fang dan Bai seharusnya adalah kerabat kepala desa tua, tetapi memangnya kenapa? Kepala desa tua adalah seseorang yang dia beri pencerahan dan merupakan seseorang yang berada di bawah kendalinya. Menyerahkan keduanya tidak akan berarti apa-apa baginya. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan, membawa masalah bagi klan Chen, bahkan kematian tidak akan menjadi hukuman yang cukup. Saat dia memikirkan hal ini, wakil pemimpin telah memutuskan untuk menyerahkan keduanya untuk menyelesaikan konflik dengan klan Zhang. Namun, dia memasang ekspresi yang sulit, "Saudara Zhang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Klan Chen kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja jika kau membawa mereka berdua. Kita tidak dapat membuat Master Gu kita bekerja dan memindahkan barang-barang, kan? Bagaimana dengan ini? Aku akan memanggil pengurusku." Dia mengerti situasinya. Jika benar-benar ada kekurangan tenaga kerja, kita mungkin tidak dapat menyerahkan mereka berdua kepadamu saat ini. Kita akan menahan mereka di sini untuk sementara dan menyerahkannya kepada klan Zhang untuk ditangani setelah kita mendapatkan pekerja baru di desa berikutnya. Itu berhasil. Zhang Zu menganggukkan kepalanya. Wakil pemimpin tidak dapat menahan senyum. Dengan begitu, tidak akan ada gosip dan rumor yang mengatakan bahwa klan Chen takut pada klan Zhang. Pengurus tua itu agak gugup ketika dipanggil, apakah aku melakukan kesalahan? Namun, ketika dia menyadari situasinya, dia tiba-tiba merasa hidup. Ini adalah kesempatan yang dikirim surga. Mereka berdua benar-benar tidak beruntung, jatuh ke tangan klan Zhang. Matilah, kalian berdua mati, maka dua batu purba itu akan menjadi milikku. Memikirkan hal ini, pengurus tua itu segera menepuk dadanya dan menjamin bahwa tidak ada masalah dengan tenaga kerja. Bahkan jika ada beberapa masalah, dia bertekad untuk mempertaruhkan tubuhnya yang sudah tua untuk secara pribadi memindahkan barang-barang untuk dua batu purba itu. Sekarang, debu telah mengendap mengenai masalah ini. Zhang Zu mengucapkan selamat tinggal, hatinya. Bagaimanapun, terasa sesak. Dalam belasan hari berikutnya, Fang dan Bai bekerja di siang hari dan berkultivasi di malam hari. Kafilah itu telah meninggalkan Gunung Ziyu jauh di belakang dan sekarang berada di wilayah Gunung Feiho. Fang Yuan tahu semakin jauh mereka dari Gunung Ziyu, semakin tersembunyi identitasnya dan dengan demikian, semakin aman. Melalui beberapa hari kultivasi ini, ia telah memperoleh setengah kekuatan buaya. Sayangnya, banyak tombak tulanggu telah mati kelaparan, jumlah mata air susu padanya kurang dari cukup, ia hanya bisa menyerahkan sebagian untuk memberi makan cacing gu yang tersisa. Fang Yuan merasa sakit hati karenanya. Meskipun ia tidak akan menggunakan gu ini, mereka dapat dijual. Ia berencana untuk membeli satu set cacing gu di kota klan Zhang. Ini membutuhkan sejumlah besar batu purba. Ia dapat menggunakan teratai harta karun esensi surgawi untuk menghasilkan lusinan batu purba setiap hari, tetapi ia tidak dapat menggunakannya di karavan untuk mencegah identitasnya terungkap. Oleh karena itu, ia perlu lebih dekat dengan Zhang Xinqi. Ia akan menjadi salah satu tuan muda begitu mereka mencapai klan Zhang. Ini akan membuat perjalanan Fang Yuan di kota klan Zhang sangat mudah. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ia tidak hanya perlu dekat dengan Zhang Xinqi, tetapi juga mendapatkan kepercayaannya. Hutan di gunung itu gelap dan misterius dengan kabut yang menyelimuti udara. Rombongan itu perlahan bergerak melalui lorong gunung yang sempit, dan saat mereka berjalan lebih jauh, kabut menjadi lebih tebal, jarak pandang mereka menyusut hingga mereka hanya bisa melihat dalam jarak 10 langkah. Gunung Feiho tertutup kabut, Fang dan Bai harus melalui masalah besar jika mereka bepergian sendiri. Namun,
mereka sekarang berada dalam karavan, dan tentu saja ada Master Gu yang menyelidiki. Tiba-tiba, ada semacam keributan di depan mereka, karavan itu berhenti. Apa yang terjadi? Ada masalah. Sekelompok monyet menghalangi jalan kita. Dalam beberapa saat, sebagian besar orang di karavan itu mulai berdiskusi, tetapi tidak ada yang terkejut. Gunung Feihou dikuasai oleh monyet, ada terlalu banyak monyet untuk dihitung. Karavan yang melewati tempat ini, akan dihalangi oleh kelompok monyet dan dirampok. Siapapun yang memiliki pengalaman dan pengetahuan, tidak akan merasa terkejut dengan ini. Monyet-monyet Gunung Feihou, hehe, aku pernah membaca tentang mereka di buku-buku, untuk berpikir aku bisa melihat mereka secara pribadi hari ini. Bai Ningbing berkata dengan lembut dengan sedikit kegembiraan. Awalnya, ketika kafilah pertama kali melewati Gunung Feihou, mereka terlibat pertempuran hebat dengan kawanan monyet. Mereka membunuh kawanan monyet satu persatu, tetapi kawanan monyet itu muncul lagi dan lagi. Akhirnya, kafilah itu dimusnahkan atau harus mundur karena kalah. Gunung Feihou dulunya dikenal sebagai tanah terlarang dan tidak dapat dilewati oleh para pedagang. Jika itu adalah pegunungan lain, binatang buas yang berbeda saling menjaga, dan akan ada celah untuk dilewati. Namun, hanya ada monyet bandit di Gunung Feihou. Mereka hidup bersama, dan meskipun ada perkelahian antara kelompok monyet, semua monyet bandit akan bersatu jika mereka bertemu musuh eksternal. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh karavan. Bahkan klan skala besar mungkin tidak dapat membersihkan semua kelompok monyet ini. Ini sampai, Markis Mahkota Langit muncul. Ini adalah Master Gu peringkat 5 dari jalan yang benar. Dia melakukan perjalanan jauh ke Gunung Feihou sampai dia mencapai puncak, dan menggunakan Gu bahasa monyet, dia mencapai kesepakatan dengan Kaisar Monyet. Semuanya berubah setelah itu. Rute perdagangan dibuka melalui Gunung Feihou untuk pertama kalinya. Sekarang, rute perdagangan ini adalah salah satu dari 3 rute perdagangan terpenting di perbatasan selatan, yang menghubungkan timur dan barat. Pentingnya hal itu terbukti dengan sendirinya. Monyet-monyet sialan itu muncul lagi. Mereka menghalangi jalan kita, kalian semua tahu aturannya. Aku akan katakan terus terang, siapapun yang melanggar aturan dan melibatkan kita, klan Jiaku tidak akan membiarkan mereka lolos. Pemimpin karavan berteriak dengan dingin. Tentu saja, Saudara Jialong benar, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Siapapun yang ingin mengambil keuntungan akan diusir dari karavan. Wakil pemimpin lainnya mengikuti Jialong bab 240, bulat tangan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Monyet bandit sangat kuat dan sebesar gajah. Monyet bandit dewasa dapat mencapai tinggi 10 meter dan memiliki otot-otot yang menonjol di sekujur tubuh mereka. Lengan mereka 2 kali lebih tebal dari kaki mereka dan ekor mereka seperti batang besi, yang mampu menghancurkan batu. Bulu monyet bandit berwarna keemasan dengan garis-garis harimau hitam yang menutupi tubuh mereka. Yang aneh adalah bulu dari pinggang mereka tumbuh secara alami untuk menutupi selangkangan dan area pantat, seperti rok kulit. Lolongan, raja monyet dari kelompok monyet bandit ini, tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan melolong keras. Lolongannya sekuat singa dan harimau. Hau, lolongan raja monyet dijawab oleh monyet-monyet lainnya. Lolongan itu menciptakan gelombang suara yang menelan sekeliling, menyebarkan angin dan awan bersama dengan kabut putih pekat. Dalam hitungan detik, pandangan semua orang melebar dan baru kemudian mereka menyadari kedua sisi lorong dipenuhi dengan monyet bandit. Lebih dari 1000 monyet bandit telah mengelilingi karavan. Mereka sangat besar, seukuran pohon. Beberapa pohon muda hanya bisa mencapai pinggang mereka. Di depan karavan adalah raja monyet yang memiliki tubuh yang lebih besar, dan dengan berani duduk di bangku batu. Sebuah toples anggur batu abu-abu yang sebesar tangki air, tergeletak di sisinya, mengeluarkan aroma alkohol yang pekat. Raja monyet berhenti setelah melolong sekali, tetapi monyet bandit lainnya masih melolong tanpa henti. Ini malah meningkatkan keagungan raja monyet. Matanya tajam dan cerah, tatapannya tenang saat ia duduk di sana tanpa bergerak. Sebaliknya, monyet bandit biasa itu menjadi gelisah saat mereka menatap barang-barang karavan, ingin sekali mencobanya. Binatang buas seperti monyet, rubah, dan serigala memiliki kecerdasan. Kecerdasan raja monyet bandit ini mungkin hanya setara dengan anak berusia 3 tahun dan tidak setingkat dengan serigala petir yang licik, tetapi itu sudah cukup untuk berkomunikasi. Pemimpin karavan, Jialong,
menyipitkan matanya ke arah Raja Monyet dan tiba-tiba berkata, "Jia Yong, pergilah." "Baik, Ketua." Jia Yong berdiri. Dia tinggi dan gemuk, terutama dengan perutnya yang membuncit, tetapi dia sebenarnya cukup kuat. Dia adalah Gu Master Defensif dan Gu yang terikat hidupnya adalah Gu Pelindung Air. Dia adalah Gu Master peringkat 2 dan berspesialisasi dalam pertempuran di air. Suatu kali, ketika dia berenang di sungai, dia beruntung bertemu dengan kura-kura seukuran perahu dan membunuhnya, memperoleh Gu kekuatan kura-kura dari tubuhnya. Setelah dia menggunakannya, dia dapat memperoleh kekuatan kura-kura secara permanen. Kelompok monyet itu melolong lebih keras lagi saat melihat Jia Yong mendekat, suara mereka menggetarkan seluruh hutan. Jia Yong memasang ekspresi serius saat mengangkat lengan bajunya dan berdiri di depan Raja Monyet. Raja Monyet itu sangat besar dan bahkan saat duduk, ia masih lebih tinggi satu kepala dari Jia Yong. Ia menatap Jia Yong dan melolong, beberapa monyet bandit segera membawa meja batu sambil terengah-engah. Meja batu itu sebesar tempat tidur dan sangat berat, menghasilkan suara teredam saat mendarat di tanah. Dua monyet bandit lainnya datang dan memindahkan bangku batu, meletakkannya di depan Raja Monyet. Raja Monyet itu menghantam meja batu, suara yang dihasilkannya seperti ia telah memukul genderang besar. Jia Yong menelan ludah dan duduk. Ia meletakkan siku kanannya di atas meja dan mengulurkan lengan bawahnya. Raja Monyet itu juga mengulurkan tangan kirinya, dua telapak tangan saling berpegangan erat. Di samping meja itu ada seekor monyet bandit betina tua yang tiba-tiba berteriak. Jia Yong dan Raja Monyet mendengar sinyal itu dan segera mengerahkan kekuatan mereka, memulai kontes kekuatan yang tidak biasa ini. Monyet bandit menghormati kekuatan dan gulat tangan adalah kegiatan sosial utama mereka. Monyet muda dapat bergulat tangan segera setelah lahir. Gulat tangan bukan hanya permainan untuk monyet bandit, tetapi juga merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Di masa lalu, Master Gu yang saleh, Markis Mahkota Langit, hanya seorang Master Gu peringkat 5, ia tentu saja tidak dapat membantai gunung dengan kekuatan ini. Tradisi gulat tangan monyet bandit inilah yang ia gunakan untuk mencapai puncak gunung monyet bandit dan menang melawan Kaisar Monyet. Ia kemudian dapat memperoleh persetujuan kelompok monyet dan mencapai kesepakatan, membuka jalur perdagangan. Sejak saat itu, setiap karavan yang melewati Gunung Fei Hou akan mengikuti kesepakatan ini dan bergulat tangan dengan monyet bandit. Jika mereka menang, mereka akan memperoleh persetujuan monyet bandit dan dapat melewatinya tanpa membayar tol. Jika mereka kalah, mereka harus membiarkan kelompok monyet mengambil sebagian barang mereka. Dengan ini, karavan dapat menjalankan bisnis mereka dan monyet bandit juga senang bisa mendapatkan keuntungan. Seiring berlalunya waktu dan karavan mematuhi perjanjian, jalur perdagangan mulai berkembang pesat, dan perjanjian juga berangsur-angsur stabil. Jia Yong, yang duduk di seberang Raja Monyet, memerah, ekspresinya berubah karena dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia masih tidak bisa menahan kekuatan Raja Monyet, dan lengannya mulai condong ke samping sampai akhirnya lengan Raja Monyet membanting lengan Jia Yong ke meja. Kemenangan. Raja Monyet berdiri dan dengan gembira memukul dadanya dengan tinjunya. Monyet-monyet lainnya melolong dan menjerit, suara itu menakutkan. Jia Yong berjalan kembali ke karavan dengan kepala tertunduk. Monyet-monyet bandit menggoda dan mengejeknya saat dia berjalan kembali, beberapa mengangkat rok kulit mereka, memperlihatkan pantat mereka pada Jia Yong, beberapa membuat wajah dan beberapa menggoyangkan jari mereka padanya. Tidak kusangka akan ada hari di mana aku diolok-olok oleh sekelompok binatang buas, Jia Yong mendesah tak berdaya dengan senyum pahit di wajahnya. Jia Long tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan hanya mengangkat tangannya. Pasukan klan Jia mulai bergerak maju, monyet-monyet berbondong-bondong ke arah mereka dan mulai dengan seenaknya mengambil barang-barang dari kereta. Klan Jia telah membuat pertimbangan yang cermat, mereka menutupi batu bara berkualitas tinggi dengan lapisan sutra berwarna-warni dan indah serta kain tipis. Semua monyet tertarik dengan kain berwarna-warni ini, dan melepaskan batu bara berkualitas tinggi berwarna abu-abu yang lebih berharga. Monyet-monyet sangat senang dengan pilihan mereka, bermain-main dengan kain. Banyak yang melilitkan kain di lengan, pinggang, dan bahkan menyampirkan kain di bahu mereka, seluruh pemandangan itu berisik dan kacau. "Di mana Jiaping?" teriak Jia Long dengan suara berat. Jiaping perlahan berjalan keluar, tubuhnya sangat kontras. Dengan Jia Yong, dia kurus kering dan tampak sangat rapuh. "Aku akan membalaskan dendamu."
Dia menepuk bahu Jia Yong saat dia berjalan melewatinya. Ini tentu saja akan mudah berakhir dengan tindakan saudara Jia Ping. Jia Yong menangkupkan tangannya dan tersenyum paksa. Anggota klan Jia menghela napas lega saat melihat Jia Ping bergerak keluar, ekspresi mereka jelas mereda. Para monyet bandit mengeluarkan teriakan aneh saat mereka melihat fisik Jia Ping. Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Raja monyet sudah duduk, dia dengan acuh tak acuh mengangkat kendi anggur dan minum seteguk anggur monyet. Mereka memang binatang, menilai orang dari penampilan. Jia Long mencibir. Jia Ping tampak lemah, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan dua beruang. Hanya saja dia menggunakan tendon koilinggu yang melilit seluruh otot dan tendonnya seperti akar pohon, dan dengan demikian menekan otot-ototnya. Jia Ping duduk dan meregangkan lengannya. Lengannya bahkan tidak seperempat dari lengan Raja Monyet. Namun, setelah mereka mulai, kebuntuan hanya berlangsung sesaat sebelum Raja Monyet dikalahkan. Seketika, lolongan dan jeritan monyet berhenti. Mata Raja Monyet terbuka selebar piring, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Jia Long terkekeh dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pasukan untuk terus bergerak. Monyet-monyet yang menghalangi jalan itu otomatis memberi jalan dan tidak bergerak sedikit pun. Ketika sebagian pasukan klan Jia bergerak maju, monyet-monyet itu melolong dan kembali menghalangi jalan. Raja monyet itu tidak yakin dengan kekalahannya saat ia membanting meja batu dan menantang Jia Ping. Jia Ping tersenyum saat ia memperoleh kemenangan lagi. Semuanya, aku akan bergerak dulu. Jia Long menangkupkan tangannya dan setelah memanggil yang lain, pasukan dan kereta klan Jia melewati pos pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya giliran klan Linku. Lin Dong, teriak wakil pemimpin klan Lin. Yang lain tidak membantah, mereka telah membahas urutan rombongan. Waktu terus berlalu dan sebagian rombongan juga telah bergerak maju. Untuk melewati Gunung Fei Hou dan mengurangi kerugian seminimal mungkin, semua klan besar memelihara banyak Gu Master tertentu. Kekuatan kerbau, kekuatan harimau, kekuatan gajah, kekuatan ular piton, kekuatan kuda, para Gu Master yang memiliki ini pergi untuk berkompetisi. Masing-masing menunjukkan bakat mereka, beberapa orang kalah dan beberapa orang menang. Sebagian besar orang telah melewati pos pemeriksaan. Akhirnya, giliran klan Zhang. Zhang Zu tidak terlihat baik, dia adalah seorang master Gu penyembuh dan tidak pandai dalam aspek kekuatan. Terlebih lagi, ketika bergulat dengan Raja Monyet, seseorang hanya dapat menggunakan kekuatan mereka dan bukan cacing Gu. Jika mereka diketahui telah curang dengan menggunakan cacing Gu, mereka akan diserang dan dibunuh oleh kelompok monyet. Pasukan yang dibawa klan Zhang dalam karavan ini tidak memiliki Master Gu lain kecuali dia, seorang Master Gu tingkat 3. Dengan demikian, mereka adalah yang paling lemah dalam kekuatan di seluruh karavan. Sang Xin Qi tidak memiliki kehidupan yang mudah di klan Zhang, dan disingkirkan karena menjadi anak haram. Situasinya menjadi lebih buruk setelah ibunya meninggal karena sakit. Mengingat wasiat ibunya, Sang Xin Qi menjual aset keluarga dan mengatur karavan ini. Sebagian besar orang klan Zhang menantikan aib klan ini yang mati di luar. Dengan demikian, mereka tidak mengirim Master Gu untuk memperkuatnya. Paman Zhang Zu tidak perlu terlalu khawatir, mereka tidak lebih dari sekadar barang, tidak apa-apa selama orang-orang aman. Sang Xin Qi memiliki hati yang lembut, dia dengan lembut menghibur Zhang Zu ketika dia melihat ekspresinya. Satu-satunya yang tersisa adalah klan Zhang. Cek tidak perlu menonton, mereka pasti akan kalah. Aku cukup akrab dengan Zhang Zu itu. Dikatakan bahwa gadis klan Zhang mengatur kelompok pedagang ini sendiri. Oleh karena itu, hanya Zhang Zu yang memasang kedok. Banyak Master Gu berdiri di belakang pos pemeriksaan, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Mereka semua, kurang lebih, kehilangan beberapa barang, suasana hati mereka tentu tidak terlalu baik. Perbandingan menghasilkan kebahagiaan, orang-orang yang kurang beruntung sering merasa lega dengan melihat orang yang lebih kurang beruntung. Banyak yang melihat ke arah klan Zhang, mencoba menemukan kenyamanan di hati mereka. Barang bisa hilang, hanya nyawa yang benar-benar penting. Paman Zhang Zu, Anda tidak perlu pergi, kita biarkan saja kawanan monyet ini mengambil barangnya. Kata Sang Xin Qi, Nona, Anda tidak tahu. Kita tidak bisa lolos tanpa bertanding. Monyet-monyet ini sangat keras kepala, kita harus adu panco. Nona, kita bisa kalah tetapi kita tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan kita. Saya akan pergi. Zhang Zu menangkupkan tangannya dan memaksakan diri untuk berjalan keluar.
Tunggu, tunggu. Tepat pada saat ini, Fang Yuan berjalan keluar dari kerumunan. Nona Zhang, Anda adalah dermawan saya. Biarkan saya yang pergi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Sang Xinqi. Anda, gadis pelayan Xiao Dai memutar matanya, Anda bukan Master Gu, jangan menambah masalah di saat krisis ini. Sang Xinqi tersenyum, Hei itu, aku sudah menerima niatmu. Ini bukan lelucon, Raja Monyet memiliki kekuatan yang hebat, tidakkah kau melihat beberapa lengan Master Gu itu patah? Nona, bahkan jika lenganku patah, aku akan membalasmu. Fang Yuan bertahan. Kau, bagaimana kau bisa seperti ini, tidak tahu keterbatasanmu. Jika lenganmu patah, bukankah nonaku yang harus membuang waktu untuk menyembuhkanmu? Xiao Dai melambaikan tangannya dengan jijik, jangan membuat masalah. Nona Zhang, kau tidak tahu, aku selalu memiliki kekuatan yang luar biasa sejak muda, bahkan orang dewasa tidak memiliki kekuatan sebanyak aku ketika aku masih kecil. Aku harus pergi kali ini. Fang Yuan kemudian berbalik dan berjalan menuju Raja Monyet. Hei itu, Sang Xinqi ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Zhang Su. Nona, dia tidak bodoh, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Terkadang, kita perlu percaya pada orang lain. Zhang Su membujuk. Sebenarnya, dia tidak percaya pada Fang Yuan. Dia hanya berpikir ini akan memberi pelajaran yang baik kepada manusia-manusia yang telah menyusahkannya. Lihat, klan Zhang benar-benar mengirim seorang pelayan. Haha, klan Zhang tidak punya orang lagi, mereka mengirim seorang pelayan untuk mempermalukan diri sendiri. Sosok Fang Yuan segera menarik perhatian yang lain.